Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Tusliah SPD, salah satu tenaga pendidik di SMAN Negeri 1 Sliek yang berada di Kabupaten Indramayu. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Kita mulai mengenai penjelasan teks prosedur. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Apakah teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah menyelesaikan sesuatu. Tanpa kita sadari, sehari-hari sebenarnya kita sudah mempraktekkan mengenai teks prosedur. Contoh dari teks prosedur ini diantaranya adalah cara membuat kue tar, cara membuat paspor, cara mencakok tanaman. Selanjutnya, struktur dari teks prosedur ada dua. Yang pertama adalah pernyataan umum. Apa saja yang ada di pernyataan umum? Pernyataan umum ini merupakan bagian pembuka teks yang berisi penjelasan sesuatu yang akan diselesaikan. Penjelasan tersebut dapat berupa judul, pengertian, jenis, fungsi, tujuan, dan sejenisnya. Kemudian, kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi cara, proses, urutan kerja, tahap demi tahap dalam mengerjakan sesuatu. Kita lanjutkan mengenai kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar glosa dalam kalimat, antar kalimat dalam sebuah paragraf, bahkan untuk menghubungkan antar paragraf. Lanjutkan, pada teks prosedur banyak digunakan konjungsi temporal yang menyatakan urutan waktu kerja. Kata-kata konjungsi temporal itu seperti setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah itu, selanjutnya. Selain konjungsi, tahapan atau urutan kerja dapat menggunakan kata bilangan seperti tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya ada kalimat. Kalimat yang terdapat dalam teks prosedur yang pertama adalah kalimat interrogatif, yaitu kalimat tanya. Kalimat deklaratif, yaitu kalimat berita. Yang ketiga, kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Kalimat interrogatif, yaitu kalimat dibentuk dengan menambahkan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Juga ada partikel kah atau lah. Contohnya, tahukah Anda makanan tradisional khas Indonesia yang disukai masyarakat lokal dan mancanegara? Selanjutnya, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Apakah itu pernyataan? Pernyataan berupa berita atau informasi. Pada teks prosedur terdapat di bagian pernyataan umum. Contohnya adalah nasi goreng adalah makanan khas Indonesia berbahan nasi yang dicampur dengan bumbu tertentu. Ketiga adalah verba. Apakah itu verba? Verba adalah kata kerja. Umumnya verba digunakan sebagai predikat. Bentuknya dapat berupa sebuah kata seperti makan, memakan, sudah makan. Verba ini dibentuk oleh imbuhan me, mekan, mei, berdidikan, dan die. Kita lanjutkan. Pada teks prosedur dikenal dengan istilah verbal material dan verbal tingkah laku. Verbal material ini jenis verba yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh, kita perlu mengaduk bahan-bahan tadi sampai rata. Kata mengaduk itu merupakan contoh verba material. Sedangkan verba tingkah laku yaitu jenis verba yang pada sikap dinyatakan dengan ungkapan. Kita akan merasakan kelezatan dari bumbu-bumbu tersebut. Itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.